Biasanya, masa kepemimpinan seorang presiden di sebuah negara berlangsung selama 5 tahun, atau paling lama sampai 10 tahun jika presiden tersebut mampu memenangkan hati rakyat. Tapi pernah nggak sih MMTizen bayangin kalau seorang presiden melakukan referendum demi memperpanjang masa jabatannya? Udah gitu memperpanjangnya sampai lebih dari 20 tahun lagi. Daripada semakin penasaran dan bertanya-tanya, langsung aja yuk kita bahas di #bacain berita buat kamu episode 20. Presiden Uzbekistan bakal jadi presiden sampai 2040. Belum lama ini, Shavkat Mirziyoyev, presiden Uzbekistan yang masih menjabat sampai 2026, kembali memenangkan pemilu untuk periode selanjutnya. Ia menyerukan pemilu lebih awal setelah mengubah konstitusi negara melalui referendum yang mengatur ulang perhitungan masa jabatannya dan memperpanjang masa jabatan presiden dari 5 menjadi 7 tahun. Artinya, pengangkatan ia sebagai presiden sejak 2016 sampai 2026 tidak dihitung karena belum masuk dalam konstitusi baru. Dan dalam konstitusi baru ini, ia memiliki kesempatan baru untuk mencalonkan diri bahkan hingga 2 periode. Dikutip dari laman Al Jazeera, Mirziyoyev sudah diprediksi akan menang pemilu karena melawan 3 kandidat yang sebagian besar namanya tidak dikenal publik. Ketiganya berasal dari Partai Ekologis, Partai Demokratik Rakyat, dan Partai Sosial Demokrat Adolat. Tidak diragukan lagi, tujuan dari sandiwara yang disebut sebagai referendum adalah untuk membuka jalan bagi Mirziyoyev agar tetap berkuasa. Singkatnya, rezim Mirziyoyev ingin menunjukkan bahwa konstitusi baru dan referendum ini seakan-akan berasal dari keinginan rakyat. Pasal-pasal dan amandemen konstitusi yang tampaknya memperhatikan kepentingan rakyat diperkenalkan terlebih dahulu untuk mengalihkan perhatian rakyat dari tujuan awal konstitusi baru ini, seperti penjagaan terhadap hak dan kebebasan bagi perempuan dan anak-anak. Ia mengatakan, perlu diingat bahwa konsep dasar demokrasi dan pengetahuan kehidupan seperti hak asasi manusia, kebebasan, supremasi hukum, keterbukaan, transparansi, kebebasan berekspresi, kebebasan berkeyakinan, pengawasan publik, kesetaraan gender atau kesetaraan antar jenis kelamin, kekebalan kepemilikan pribadi, dan kebebasan kegiatan ekonomi, semua itu telah menjadi kenyataan. Begitu pula apa yang dilakukan Saida Mirziyoyeva, putri dari Presiden Uzbekistan, kala bertemu dengan ajudan Joe Biden dan Jennifer Klein, Direktur Dewan Kebijakan Gender di Administrasi Kepresidenan AS, di Gedung Putih pada 25 Maret 2023. Salah satu yang menjadi topik diskusi utamanya adalah perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender atau sosial, serta upaya untuk mencegahnya di Uzbekistan. Artinya, rezim Mirziyoyev yang menjalankan berbagai macam kebijakan berusaha menyenangkan kaum kafir penjajah dengan perubahan yang ada di dalam konstitusi baru. Sungguh, konstitusi kufur Uzbekistan yang telah diubah 15 kali dalam 30 tahun tidak menghasilkan apapun selain penghinaan dan kemiskinan bagi rakyat Uzbekistan. Konstitusi yang baru juga tidak akan membawa dampak positif. Bahkan konstitusi ini telah tenggelam dalam rawa busuk demokrasi. Dengan demikian, kaum muslimin di Uzbekistan harus menolak konstitusi baru ini. Konstitusi yang menjadikan halal menjadi haram dan haram menjadi halal. Tidak ada tempat berlindung untuk selamat dan lepas dari kegelapan sekulerisme, kecuali dengan keluar dari sekulerisme menuju cahaya Islam.